membacakan ceritaku. Ini judulnya Aku Tanpaku. Aku tulis di tahun 2020. Cerpen ini rencananya sebetulnya mau dibukukan. Ada satu proyek bersama penulis perempuan yang mau membukukan satu cerita tapi bertema gitu. Jadi waktu itu awalnya temanya itu tentang sesuatu yang eh, ada jalinan cerita gitu, tapi ada yang bebas. Jadi ada dua, satunya yang ada jalinan cerita, satunya bebas. Nah, sampai sekarang proyek itu masih belum selesai sampai sekarang, karena waktu itu seharusnya yang menulis itu ada berapa orang, saya lupa, ada 10 atau 11 orang gitu, aku lupa. Nah, ternyata sampai deadline terakhir itu beberapa orang tidak tidak mengumpulkan cerita itu, dan kemudian mereka disibukkan oleh berbagai macam kesibukan, sehingga buku itu belum lanjut sampai sekarang. Latar belakangnya untuk yang sekarang, cerita ini aku ambil dengan mengambil latar belakang penculikan mahasiswa tahun 98, masih 98, tapi ini versi dari kekasihnya. Jadi ceritanya ini si cowoknya ini aktivis yang diculik dan tidak kembali. Nah, si ceweknya ini juga dulu diculik tapi dia kembali. Itu latar belakang cerita ini. Tapi sebetulnya ini fiksi aja sih. Cuman saya ngambil sedikit peristiwa yang sebenarnya itu tentang penculikan mahasiswa. Judulnya Aku Tanpaku. Saya mulai ya. Gak apa-apa, saya mulai, Pak. Ya. Perpisahan hanyalah masalah ingatan. Pun batasan mata menangkap bayangan, sampai akhirnya kenangan menjadikannya luka. Kenangan yang setiap hari semakin bertumbuh menjadi sosok hantu yang menguasai raga, menghisap seluruh keberanianku tanpa sisa, hingga layaknya serpian debu halus yang tanpa wujud. Bumi, setiap kita berdiri pada sisian jendela ini, kamu selalu mengatakan hal yang sama, seraya menunjuk senja yang memerah. Terlalu banyak darah telah ditumpahkan. Senja berubah menjadi rasa ngeri yang entah bagaimana tak pernah tidak ingin kulalui. 7 hari setelah ibumu meninggal, kamu bersama saudara dan ayahmu melewati jalan setapak di samping kampungmu, mengenang masa silam yang kini bagai mimpi, menelusuri rajutan kenangan yang tercipta bersama ibumu. Kemudian menapaki pasar yang penuh dengan aroma cinta yang dituangkan ibu pada keluarga kalian. Melemparkanmu kembali pada kenangan saat teringat pada hidangan kesukaan keluarga sebagai penghantar doa melepas arwah ibumu dalam keabadian. Semenjak itu kamu ingin lebih dekat dengan mereka. Setelah memilih tinggal di kota terpisah, kamu ingin mengunjungi mereka setidaknya sebulan sekali, katamu. Kini, pada tepian jendela yang lain, pada senja yang sama, aku mencium wangi cumi pete khas keluargamu. Aroma pete berbaur dengan lemon dan cengkeh yang begitu kuat. Serentak aku berlari menuju sumber aroma. Aku mendapatkannya dari ibu kosku. Hari saat aku pulang adalah perayaan kematian ibunya. Ibu kosku membagikannya untuk kubawa pulang. Risa, keponakanku, tampak kaget dengan kehadiranku yang tiba-tiba di dapur. Aku mematung menahan degup, membiarkan Risa kebingungan. Merasai aroma yang begitu kurindukan.
Kemudian semuanya menggelap. Tepat hari ini, 4 tahun yang lalu, ibuku pergi dengan senyum simpul pada sudut bibir dalam tidurnya. Katamu dulu. Setelahnya, tanganmu akan begitu lihai memilih cumi asin yang memang selalu tersedia di dapur tempat tinggalmu. Ibumu tidak mengizinkanmu kelaparan. Kiriman cumi asin rutin diberikan. Ketika ibumu pun tiada, kebiasaan itu dilanjutkan kakak perempuanmu atas perintah ayahmu, tentu saja. Kualitas akan mempengaruhi rasa. Dagingnya harus kenyal dan jangan menggunakan cumi asin yang telah mengeluarkan bau busuk, karena nanti akan pekat dan akan berlendir, akan mempengaruhi rasa. Aku menjadi dewan juri tunggal dalam mencicipi masakanmu, tetapi dengan tugas tambahan pengupas pete. Cumi asin yang telah kamu pilih, kamu cuci dalam air mengalir sembari tanganmu lincah menggosok tubuh-tubuh mungil cumi yang tampak tak berdaya. Setelahnya, cumi kamu rendam dalam air panas tak lebih dari setengah jam, agar tak terlalu asin, katamu. Sambil menunggu rendaman cumi, dengan cakap kamu memotong kecil-kecil bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, cabai merah, tomat merah, dan juga tomat hijau. Pilih pete yang tua, biar tidak terasa pahit dan meninggalkan rasa manis gurih di akhir, katamu saat mengambil pete yang telah selesai kukupas. Bagaimana caranya kita tahu pete itu telah menua sempurna atau belum? Sahutku. Kamu lihat mata petenya, jika tampak padat dan ketika kamu tekan tidak lentur, berarti pete itu telah menua dengan sempurna. Pete tua akan memberi aroma yang lebih tajam dan rasa yang lebih gurih. Setelah meniriskan cumi asin kembali, tangan-tanganmu sedemikian piawai menari di atas wajan kecil. Potongan bawang merah, bawang putih, dengan segala ragam cabai masuk dalam tumisan lebih dahulu. Bau harum bawang goreng berpadu dengan aroma pedas cabai menjelajah rongga hidung. Kemudian lincah jarimu memasukkan irisan tomat, daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Aroma segar gurih menyeruak. Paduan sempurna wangi daun salam beserta serai dengan kesegaran daun jeruk dan lengkuas menggelitik perut laparku. Terakhir, cumi asin, pete, perasan lemon, dan cengkeh bersamaan masuk dalam tumisan, hingga menguar aroma rempah yang hangat berpadu dengan kesegaran lemon dan pete yang pekat. Sempurna menarik-narik air liur, mengingatkanku pada kesegaran hujan ketika musim kemarau di sebuah senja. Jangan terlalu lama memasaknya, nanti cuminya jadi alot. Khusus untuk menu ini, garamnya masukkan terakhir bersama dengan gula, biar asinnya itu tidak merusak rasa lezat cumi petenya, katamu sambil menuangkan masakan dalam piring saji. Aku tersadar dengan seorang dokter keluarga dan kakakku di sampingku. Brisa menangis, merasa bersalah tanpa bisa dihentikan. Tanganku mencoba meraih bingkai foto di dinding kamar dalam sisian jendela. Sebuah foto hitam putih yang nampak menguning. Foto bumi. Sang dokter membujukku, mencoba memberi obat penenang. Saudara perempuanku tampak putus asa mencegahnya dengan tatapan mata. Tadi aku seperti bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat bumi yang terbaring dengan arah berlawanan dengan ibunya. Aku bertanya kepadanya, apakah dia sudah mati? Bumi menjawab, dia tidak diberi jalan pulang, walau dia ingin menuju pada ibu atau ayahnya. Aku sangat panik waktu itu. Tanganku menggapainya, namun dia tidak pernah tersentuh. Saudara perempuanku tak menyahutiku.
Tangannya gemetar mengelusku. Aku beranjak dari tempat tidur. Apakah dia masih melihat senja dari sisian jendela? Saudara perempuanku merengkuh pundakku, mengajak kembali berbaring. Tiada berkata-kata. Biarkan aku makan masakan tadi, kataku dengan wajah menunduk pada bingkai foto dalam pelukan. Aku telah berusaha bahagia, sebenar-benarnya usaha. Namun takdir dunia sepertinya tak mengizinkanku. Mungkin pada lain tempat, yang jelas bukan di sini. Wajah saudara perempuanku sepucat kertas gambarku. Dari smartphone terdengar lembut suara emas Sita mengalunkan dona-donanya John Baez, menemaniku makan sesuap cumi pete dengan wajah masih bersimbah air mata. Suapan itu menjadi satu-satunya sebelum aku kembali pingsan. Perempuan mungil dengan tubuh ringkih itu kupanggil Betari, karena begitulah namanya. Meski tampak orang memanggilnya Tari, aku lebih menyukainya dengan nama lengkap, Betari. Aku menyukai binar indah dalam mata kecilnya ketika aku menyanyikan lagu-lagu yang sengaja kusiapkan sebagai lagu perjuangan bersama kawan-kawan buruh. Kemudian jari jemari itu memindahkan laguku dalam gambar pada kertas gambar besar yang selalu dia bawa kemanapun. Melukis dan menulis yang membuat dia tenang. Selebihnya tanpa suara dia akan seperti orang gelisah. Suatu sore ketika dingin mulai puas menusuk kulit, dia kembali ke rumah tinggalku yang kujadikan tempat markas bersama kawan-kawan mahasiswa dan buruh. Wajah datarnya tak dapat kubacai. Setelah 2 pekan menghilang, sedikit alur membiru terlihat samar pada bagian lengannya. Dari bisik-bisik resah kawan di bilik kamar, ku dengar dia bukan menghilang tetapi dikurung keluarganya. Aku tidak sepenuhnya memahami, pun tidak bermaksud bertanya kebenaran itu padanya. Mungkin aku hanya menunggu dia membuka mulutnya, namun tidak sekalipun mulut-mulut terkunci itu menjelaskan kepadaku. Jangan tutup jendelanya, biarkan merah senja menyapaku sesaat, kataku ketika kulihat dia akan menutup jendela itu. Mungkin terusik angin. Kuraih tangannya, ku genggam dengan kuat. Senja adalah peringatan, terlalu banyak darah telah ditumpahkan. Dia masih senyap. Hari ini juga peringatan kematian ibuku. Aku akan memasak hidangan keluarga, cumi pete. Setelah ini kami akan meneruskan membuat grafiti perjuangan pada tembok terminal. Jika ingin ikut, bersiaplah dengan alat gambarmu. Dia diam saja, tapi matanya seperti menunggu seseorang pada sisian jendela itu. Setelah itu kembali senyap. Tampak kelelahan. Tubuhnya makin mengering, seolah tanpa lapisan daging. Kami duduk bersisian, menyiapkan cumi pete. Meski kelelahan, dia tampak senang ketika kuajak memasak. Sedikit dia akan bertanya beberapa hal, kemudian senyap kembali. Kami menikmati cumi pete yang telah matang di sudut halaman. Pohon-pohon menaungi kami, daun-daun berguguran di hamparan. Setiap suapan, mata itu akan berbinar. Tidak pernah kujumpai cumi pete senikmat ini. Ini resep dari ibuku. Cengkeh itu resep tambahan keluarga. Pernah pada suatu masa, ketika pemerintah melakukan monopoli cengkeh, harga cengkeh anjlok, bahkan lebih murah daripada rokok kreteknya. Banyak petani cengkeh yang kemudian menelantarkan tanaman-tanamannya. Semenjak itulah keluarga ibuku gemar memasukkan tambahan cengkeh dalam masakan-masakannya. Kakeknya kakekku petani cengkeh, sedangkan kakek dari ibuku adalah guru yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Sedikit pelupa dan kadang-kadang khawatir tanpa sebab.
Kutatap matanya yang coklat dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia seperti menganggapnya tidak perlu. Mungkin nanti saja, ketika wajahnya telah kembali ramah, saat mata itu tidak lagi begitu kosong dan sedih. Tetapi sepertinya waktu kali ini akan lebih pendek. Seperti tidak pernah terulang hingga terasa sesak ketika memikirkannya. Mungkin ini yang disebut sebagai kesedihan. Usai menuntaskan cumi pete, kami dengan beberapa kawan pergi ke terminal seperti rencana awal. Dia membawa beragam kuas dan cat. Ketika grafiti belum juga genap mengisi sepertiga sisi tembok terminal Purbaya, beberapa orang bercelana coklat dengan jaket hitam bersepatu ala tentara menarik kami dengan paksa ke dalam mobil tak berplat. Saat itu aku hanya berpikir bagaimana meloloskannya dari situasi ini. Tubuhnya makin terlihat ringkih. Sepertinya aku menemui jalan buntu. Sebelum terlambat kubisikkan kepadanya, "Jangan buka jaringan, limpahkan semua kepadaku." Wajah Prisa seperti bersalah. Semua terasa ganjil dan keliru menurutnya. Namun dia tetap membawaku ke tempat kosnya. Asal cumi pete bermula. Telah lama aku mengabaikannya. Samar ku berikan pesan untuknya agar kelak dia akan terbiasa dengan ketidakhadiranku. Ketika ibunya mengajakku pindah ke tempat setahun kemudian, setelah kematian bapak dan ibu, aku pun menyetujuinya. Ingin ku akhiri segala cerita tentangku. Andai bisa, sungguh ingin ku selesaikan segala hal ikatanku dengan kehidupan. Seperti melepas terbang burung-burung dari dalam sangkar ke langit lepas, dalam hutan belantara, dengan kesadaran untuk dapat mencari mereka lagi. Sungguh suatu hal yang mustahil. Limpahkan semua padaku, tulikan telingamu, bisukan mulutmu. Demikian kata bumi terakhir untukku saat kami sama-sama diculik. Kataku terbata. Apakah karena aku bumi tak pernah kembali? Saudara perempuanku merengkuhku lembut. Selanjutnya, kusaksikan tubuh renta ayah bumi bersama kakak perempuannya memasakkan untukku cumi pete. Tubuh renta itu menjelma dirimu, bumi. Bumi, sel-sel ganas yang bermukim dalam tubuh telah menguasai seluruh organ tubuhku. Semakin berkembang dalam kesenyapan. Cumi pete, aroma lemon dan cengkeh ini seperti kesegaran pelukan senja menjadi pesta perpisahanku atas satu-satunya hal yang tak bisa dihancurkan penyakitku. Kenanganmu. Kebersamaan adalah hari-hari yang mustahil kita miliki dimanapun. Sidoarjo, 21 Desember 2020. Selesai. Terima kasih.